Shalom teman-teman Demyus yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Demyus. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan diskusi antara Edis TV bersama dengan orang Islam yang berasal dari Pulau Madura. Nah, orang Islam ini ketika mendengarkan penjelasan Edis, dia menanggapinya secara frontal dengan teriak-teriak marah kepada Edis. Dan bagaimana video mereka selengkapnya, apa saja yang mereka diskusikan, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, agar teman-teman juga boleh diberkati dan mendapatkan poin dari apa yang mereka diskusikan. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini setelah yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pak, selamat siang. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang, yuk. Oke Bang, Oke, yuk. Ya silakan Bang, gimana Bang? titip salam dulu buat Abang, salam dari Madura ya Bang. Salam kembali Bang, gimana Bang? Muslim Abang enggak Kristen? Saya Kristen Bang, hanya saja saya ini sangat mengerti dengan ajaran agama Islam. Sehubungan Tunggu, jangan marah pelan-pelan, tenang dulu Bang, tenang. siapa yang mau ngomong? Oke, saya duluan Bang ya, saya duluan ya. Saya duluan boleh? Baik. Jadi begini Bang ya, saya ini walaupun Kristen, saya ini sangat mengerti ajaran agama Islam. Bahkan saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Belum pernah saya ketemu orang Islam yang ngerti agama Islam daripada saya. Ya, saya cuma mau bilang begini. Karena banyaknya orang-orang Islam yang membahas agama Kristen, mengais-ngais kebenaran imannya dengan membawa kitabnya Kristen, maka saya sebagai orang Kristen saya ambil suara. Contoh, misalnya Abdul Somad bilang di dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa menubuatkan kedatangan Muhammad. Nah ini bohong yang nyata. Terus ini Ustadz kasih ngaji nih, memfitnah saya, katanya saya upload video yang isinya berisi Abdul Somad dibaptis. Saya tahu, karena dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, sebenarnya begini, sedikit ini poin saya. Kalau Kristen, kalau Islam mengaitkan dirinya ke Kristen, maka saya sebagai orang Kristen ingin menyingkirkan sampah gitu loh. Karena kotoran dibawa-bawa ke dalam Bible. Contohnya, Yesus difitnah menubuatkan Muhammad, sedangkan Muhammad aja nabi yang kena sihir. Sedangkan Muhammad saja nabi yang menikahi anak di bawah umur. Sedangkan Muhammad saja disebutkan di dalam hadis kalian menyuruh orang minum air kencing hewan. Masa Yesus kami menubuatkan orang macam begitu? Silakan. Sampai yang Kristen ini sebenarnya yang begitu. Dengerin, jangan lari ke situ. Dengerin gantian. Silakan. Ada izin nggak kasih logonya itu? Izin. Logo di belakang kamu? Ini Itu ya ada izin nggak? emang ada izinnya? Memang harus ada izin kalau tidak kurang ajar, Bang. Intinya begini, Bang. Dari tadi argumen saya dong Bang dibantah Bang. Ganti
perhatikan dulu. Seburuk-buruknya orang Islam, seburuk-buruknya Islam, dia pasti diangkat masuk surga. Kalau orang kafir Itu iman Anda, Bang. Kita nggak bahas iman. apa itu? Jangan main-main sama aku Ramian itu. Bisa dituntut nanti Ramian itu. Jangan main-main sama panas Ramian itu. Itu. Argumen saya tadi dong, jangan jangan kemana-mana. Seburuk-buruknya orang Islam, dia pasti masuk surga. Nah betul, memang betul. Karena dalam agama Islam, walaupun kafir, walaupun berzina masuk surga. Penting syahadat kan? Dia ngomong ngoceh terus. Orang Udah, kafir ya. Kita kasih kesempatan daripada dia jungkir balik kan teman-teman ya, silakan. Yuk. Silakan. Pasti orang kafir seburuk-buruknya orang Islam dia pasti masuk surga. Seburuk-buruknya dan sebaik-baiknya orang kafir dia pasti kekal di neraka seumurnya. Seperti itu orang kafir. Kalau sampean memang tahu ajaran Islam itu, ikutilah agama Islam. Jangan ikut kafir. Kafir itu apa? Seperti itu. Kafir itu neraka jahanam. Tempatnya suatu saat nanti akan kekal di neraka. Oke, sudah baik lagi kita. Masih belum saya, masih belum sampai tadi. Kalau sampean tahu aturan agama Islam, kenapa Yesus kok digantung, disalibkan, dijemur dan dipanaskan seperti itu? Sudah. Seperti ya udah sampean ngomong. Baik, saya jawab dulu ya. Coba Bang. Jadi teman-teman, karena memang yang dikatakan oleh Jack Madura ini betul. Yang dikatakan begini, bahwa orang Islam itu walaupun jahat, walaupun berzina, walaupun tukang maling, yang penting dia mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Nah, ini contohnya nih contoh. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarqa, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarqa, wa in dia mencuri, tidak masuk surga. Jadi memang betul Bang. Jadi kalau orang Islam walaupun berzina, walaupun pencuri, kerjanya maling, zina, yang penting mengucapkan kalimat syahadat masuk surga, betul Bang? Itu betul. Betul. Agama Islam, teman-teman. Jadi betul ya teman-teman ya. Sebentar. Jadi memang dalam agama Islam itu surga itu hanya dicapai dengan mengucapkan saja. Mengucapkan itu tadi, kalimat syahadat itu langsung masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Betul. Jadi memang mantap Bang. Jadi yang penting ucapin syahadat aja Bang ya. Berzina terus, lancar, jalan terus, maling terus, apa Bang ya? Ya? Ya. Iya. Tapi begini. Loh, kok ada tapi lagi? Ini gimana kok ada tapi lagi? Kok ada tapi Bang? Tadi kan gitu, kok tapi lagi? Masuk surga. Allah yang mengatakan walitu'minul iddah. Cuma dua yang dia kata. Walitu'minul iddah. Walitukabbirullah. Sempurnakan dulu bilangan puasamu. Salat jangan pernah kau tinggalkan. Insyaallah sampai itu masuk surga langsung. Orang Islam tadi katanya. Bang, coba dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik nih. Dengerin baik-baik. Saya ulangi lagi Bang ya. Pasang telinga Bang ya. Dengerin nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi Iya masuk surga ini. Nabi Allah bertanya, wa in zana wa in sarqa, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarqa, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, jadi yang penting dalam agama Islam itu ucapin kalimat syahadat aja ya. Ya, masuk surga. Masalah kelakuannya mau berzina kayak mau mencuri masuk surga tuh. Tidak ada sembarangan. Ya, ya apa itu kan keyakinan kalian, saya hargai. Itu kan keyakinan kalian. Iya, yang saya tidak boleh. Ketika kalian tempel-tempelkan ajaran semacam itu ke Kristen, itu yang saya nggak terima. Masa orang ngajarin kayak begitu kalian tempel-tempelkan ke Islam? Islam. Katanya kamu tahu tentang Islam. Apa yang kamu katakan dengan tentang Islam? Kayak mana sebenarnya kamu itu? Kristen itu gak ada apa-apanya bos. Kristen itu gak ada apa-apanya. Gini loh, coba tanggapi apa yang saya utarakan tadi, yang saya tanggapi tadi, yang saya tanggapi tadi, coba, yang saya utarakan tadi coba tanggapi. Apa? Apa yang kamu tahu? Bahwasanya jangan kalian tempel-tempeli Muhammad itu ke dalam kekristenan.
Siapa yang bilang seperti itu? Siapa yang bilang seperti itu? Memang sejak dulu. Abdul Somad gimana sih? Abdul Somad yang bilang di dalam Ulangan 18 ayat 18 katanya di situ Musa menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Kasih dulu goto di sini tuh, kasih banyak tuh. Ini gimana sih? Kok marah-marah terus? Kenapa sih orang Islam kok bawaannya marah-marah terus? Kenapa? Bukan marah-marah. Memang seperti orang kafir kayak Ambian itu wajib diperangi. Orang kafir kayak Ambian itu wajib diperangi kalau ngomongin yang tidak. Itu ngomongannya gampang lah. Ngomongannya yang tidak-tidaknya di mana? Wajib diperangi itu. Iya, yang tidak-tidaknya di mana? Coba sebutkan bahwa yang saya sebutkan dari awal sampai akhirnya yang merupakan fitnah. Coba. Terus fitnah ini masa ustaz saya itu di lukusan dan di belakangnya dibilang gini saya tak terima itu, saya mulai tadi pipitnya kamu saya kan suruh kamu itu buka, coba buka diri satu-satu. Yang mana sih suruh ngomong apa sih yang mana? Di pipi saya ada apa? Banyak kamu ngomong yang sembarangan sama orang Islam. Contohnya, coba sebutin satu contohnya. Di pipinya kamu guys. Sebutin satu contoh, satu contoh. Nih, kalian lihat kan kualitas orang Islam kan kayak gini. Coba sebutin satu tentang apa? Kalau muslim tidak mungkin TikTok saudaraku. Tidak mungkin TikTok. Jangankan muslim sesama muslim, sama sahabat Muhammad aja bercekcok kok. Sahabat Muhammad itu mereka bertikai, antara Ali dengan Aisyah bertikai, menimbulkan perang Jamal. Antara Ali dengan Muawiyah bertikai, menimbulkan perang Siffin. Guru-guru saya, ini kan Antara Muawiyah juga bertikai dengan keluarganya Muhammad. Cucunya Muhammad di sana dipancung, dipenggal. Gimana sih? Main-main. Wajib Jangan turunin. Mau tidak selesai perangi sampean itu. Wajib perangi karena apa? Karena kamu pembohong juga Membohongi di mana contoh? Coba yang teratur perangi saya. Ini Cek Madura, dengar Cek Madura. Coba kalau kamu ngomong teratur dulu. Katanya lah ini sekarang matikan kamera. Coba kalau ngomong teratur dulu. Coba kalau ngomong teratur dulu, teratur. Kamu bilang saya pembohong. Sampean itu ngomong yang tidak sama orang muslim sama saya. Satu yang konkret apa? Yang konkret. Satu juga konkretnya apa coba? Yuk. Soalnya aku tidak bisa melihat titik sampean. Kalau saya bisa melihat, kamu berarti belum bisa. Coba sebutin satu contoh konkret di mana saya berbohong. Coba apa? Ya, karena bohong karena sesuatu Islam sama kamu itu dibohongi terus. Iya, kasih contoh. Kasih satu contoh apa? Biar saya tahu. Nanti sama saya diposting bos. Nanti sama saya diposting ya. Saya diambil. Ya, coba sebutin satu kebohongan yang saya ucapkan apa? Ngadu katanya. Ustaz Islam gini. Saya nonton mulai tadi bos. Saya nonton bos. Jangan main-main dengan Gini apa sih di orang ini? Gaduh gini. Gaduh gini maksudnya gimana sih? Coba sebutin. Islam, pakai semua orang Islam. Biar tak Sudah saya bilang. Tolong umat Islam, dengar, coba sebentar, cek dulu, kamu diam dulu. Nih, tolong seluruh umat Islam hari ini datang ke Mabes Polri, bilangin bahwa saya mengatakan Abdul Somad berdusta. Dia bilang katanya Muhammad ada di Bible. Gimana saya tantang seluruh umat Muslim datang ke Mabes Polri? Saya punya sampean itu. Saya baca ini. Coba dengerin. Dengar, Cek Madura, dengar ya. Kamu saya bantu ini. Saya bantuin. Jadi kamu kepada bantu orang kafir kayak kamu itu. Ya sudah, sekarang ini. Kamu berani nggak sekarang ke Mabes Polri? Berani nggak? Ngomong ini kesurupan. Sekarang kalian datang ke Mabes Polri. Saya yang bilang Abdul Somad berdusta. Dia mengutip Bible kami. Dia bilang katanya Muhammad di Bible. Enak aja orang Muhammad bilang dia Muhammad itu dia
Saya ini nyuruh orang minum air kucing hewan. Masa Yesus kali menubuatkan nabi macam kayak begitu? Kalian kok marah? Justru ulah kalian sendiri. Gimana? Ini nanti tak titipkan di bawah dengan saya. Gimana? Ayo gimana di Madura? Kamu kan mana tinggalnya di Madura? Sebentar, kamu kan tinggal di Madura. Pantut ini, kafir ini diperangi ini. Ayo perangi semua. Semoga diberikan kesehatan. Mau lari, pencet tombol lari. Pencet. Jangan tenang sama orang kafir. Ini kafir. Lepas bicara kafir ini. Oke, jadi gimana? Mau ke Mabes Polri? Ini mau nyala-nyalakan ini tepat ban mau sentong itu seorang Madura itu tepat ban mau Pulang lari ke Madura. Udah pernah kan, Bang? Udah pernah kan pulang? Enak. Bagaimana nih? Bang, gini ya Bang ya, dengar Bang. Ayo, jangan kasih nanas. Biar susah kan? Kenapa Bang kalau nyebutin nama Tuhan langsung masuk ke bawahnya? Tapi semuanya perangi orang kafir ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan diturunin sampai 3 jam. Bang Jack. Bang Jack kamu lawan dong. Gimana? Coba. Memeranginya gimana? Coba memeranginya gimana? Coba praktekkan. Allahu Akbar. Ayo, Allahu Akbar. Takbir semuanya. Orang Islam. Kalau yang punya Islam, takbir semuanya. Allahu Akbar. Takbir kawan-kawan. Ayo tepuk tangan. Takbir semuanya. Takbir yang baik. Kalau takbir yang baik. Yang punya orang Islam, takbir. Allahu Akbar. Kalau udah takbir yang baik. Takbir semuanya. Takbir. Oke. Kok jadi begini begini? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita mempertanggungjawabkan iman bukan dengan amarah atau paksaan, melainkan dengan kasih dan kebenaran. Iman Kristen berdiri di atas penyataan firman Tuhan dan karya keselamatan di dalam Kristus. Karena itu, kita dipanggil untuk memberi jawaban atas pengharapan yang ada di dalam kita dengan lemah lembut dan hormat. Seperti yang tertulis, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kiranya setiap penjelasan iman yang disampaikan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan dan menghadirkan terang Kristus bagi semua orang. Kiranya kita terus menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.